Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari PPKN kelas 12 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga diri dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab pembahasan ada dua. Yang pertama yaitu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Subbab pembahasan pertama, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Susunan negara tunggal, negara kesatuan. Pemerintahan tunggal, pemerintahan negara atau pusat. Konstitusi tunggal, konstitusi negara kesatuan. Hanya memiliki satu kepala negara, satu dewan, menteri dan kabinet, dan satu parlemen. Pemerintahan pusat memiliki kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga bisa dipandang dari segi kewilayahan. Hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Subbab pembahasan kedua, dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Proses mempertahankan NKRI, keberadaan NKRI banyak mengalami dinamika. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama mempertahankan NKRI. Tidak selamanya berdiri kokoh, tapi juga menghadapi ujian. Namun, ujian itu tidak memperlemah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi semakin memperkukuh eksistensinya di dunia internasional. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, masa revolusi kemerdekaan. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat. Ketiga, masa demokrasi liberal. Keempat, masa Orde Lama. Kelima, masa Orde Baru. Keenam, masa reformasi. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan republik, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensil, lembaga MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan meski terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan pemerintah presidensil menjadi sistem parlementer. Munculnya gerakan-gerakan antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Republik Indonesia Serikat.
Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer. Parlementaris terdiri dari dua badan, yaitu Senat dan DPR. Munculnya gerakan-gerakan antara lain APRA di Bandung tahun 1950, pemberontakan Andi Ajis di Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa demokrasi liberal. Bentuk negara adalah serikat, bentuk pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara, sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Diberlakukannya UUDS RI tahun 1950, terjadinya 7 kali pergantian kabinet, pelaksanaan pemilu pertama pada masa kabinet Burhanuddin pada tahun 1955 yang memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Kegagalan konstituante dan perdebatan mendorong presiden mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Munculnya gerakan-gerakan antara lain: 1. Gerakan DITII di Sulawesi. 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta di Sulawesi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Orde Lama. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, yaitu MPR, DPR, BPK, MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga berada di bawah presiden. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Munculnya gerakan-gerakan antara lain pemberontakan G30 SPKI. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Orde Baru. Sistem pemerintahan presidensil. Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang mantap. Banyak kebaikan pada masa ini, antara lain pendapatan per kapita masyarakat meningkat, suksesnya transmigrasi, suksesnya keluarga berencana. Terdapat penyimpangan, yaitu banyaknya praktek KKN dan pembatasan hak politik rakyat. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya demonstrasi terhadap pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri, sebagai gantinya yaitu Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa reformasi. Munculnya kebijakan kebebasan politik, antara lain kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk parpol, pemilu yang demokratis, pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Pergantian presiden sebanyak 5 kali, yaitu 1. B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Kedua, Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai tahun 2001. Ketiga, Megawati tahun 2001 sampai 2004. Keempat, Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal dengan SBY, yaitu tahun 2004 sampai 2014. Yang kelima yaitu Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai sekarang. Demikian, sekian, dan terima kasih.